silakan duduk. Setiap jemaat AOG yang ada di hati Tuhan, yang Tuhan cinta. Amin. Sebelum David masuk ke firman, David rindu untuk bertanya ya kepada teman-teman semua AOG. Adakah teman-teman mempunyai orang kepercayaan? Sebut saja misalkan teman dekat. Lebih dari teman dekat apa? Sahabat. Ada yang lebih lagi sahabat? Siapa? Saudara gitu. Atau lebih dari saudara siapa lagi? Oh, no, belum. Jauh, masih jauh. No. Kira-kira apa? Orang tua mungkin. Pertanyaan ini saya lontarkan tapi saya jawab sendiri. Tapi paling enggak bisa mewakili jawaban teman-teman. Betul? Sudah teman-teman punya banyak teman. Tentu di antara mereka ada teman dekat yang bisa komunikasi yang baik. Tapi ada sahabat lebih dekat lagi. Lebih dekat saudara mungkin, saudara kandung contohnya. Bahkan juga saudara sekandung juga jarang juga sedekat itu, jarang. Tapi lebih daripada itu adalah orang tua. Tetapi dalam hal itu, orang tua kita yang melahirkan kita, tanpa mereka kita enggak ada, yang lebih daripada yang layak pribadi untuk dipercaya adalah Tuhan dalam hidup kita. Sebab itu, teman-teman, come on. Kalau orang tua kasih gift, kasih hadiah, kita senang, bersuka cita. Kalau ulang tahun contohnya, dirayakan atau dikasih surprise, senang kan? Tapi Tuhan jauh bisa melakukannya dalam hidup kita. Ayo, give him praise, give him all the best in you. Dia layak, is worthy. Dia telah memberikan segala-galanya, bahkan dia akan jalan hidupmu di depan. Yang sehari esok pun kau tak pernah tahu. Dia loh sudah menjaminnya bagimu. Sebab itu mari belajar untuk memberikan korban syukur. Thank you. Lagu yang kedua tadi sangat diberkati, David sangat dijamah tadi. Inilah yang kurenungkan ya Tuhan setiap waktu. Bahkan inilah waktu-waktu yang terindah itu memuji menyembah Tuhan. Jangan lewatkan, jangan diem aja. Ada waktunya berdiam diri. Tapi ada waktunya untuk bersorak-sorak. Ada waktunya untuk menangis. Ada waktunya untuk tertawa. Segala sesuatu dalam hidup kita ada waktunya. Betul kata pengkhotbah demikian. Ada waktu lahir, ada waktu meninggal. Dan ada semua di dalam muka bumi ini semua ada waktunya. Kalau engkau ada di tempat ini adalah bait Tuhan. Pujilah dia dengan segenap hatimu. Seperti Daud, dia melompat-lompat tabut Allah itu berjalan. Dia menghormati hadirat Tuhan. Orang-orang yang demikian tak pernah dilewati Tuhan. Engkau mau menerima sesuatu yang terbaik dari Tuhan? Pasti ya. Tapi bagaimana mungkin Tuhan terpana, terpesona jika kita diam saja, terpaku dengan manis. Come on, oke? Ya, kiranya hal ini bisa mengingatkan kita. Dia lebih daripada orang tua. Dia sudah mengenalmu sejak engkau belum ada jadi bakal anak. Dia sudah menyebut namamu. Tidakkah itu ajaib dan heran besar dalam hidup kita? Amin? Oke. Sekarang David mau masuk ke firman. Hari ini khotbah David kasih judul Unshakable Faith. Katakan sama-sama unshakable faith. Ya, iman yang totally iman yang tak tergoncang kayak gitu ya. Kenapa? Karena iman kita di dalam Tuhan yang unshakable juga. Semua tergantung depends on who is. Siapa? Kepada siapa engkau percaya? Kepada siapa engkau berharap? Kepada siapa engkau menaruh harapanmu? Itu menentukan akan menjadi seperti apa perbuatanmu dalam hidupmu. Ya. Nah, saya mau kasih definisi yang sudah tertulis di Alkitab. Saya tidak memberikan definisi yang baru kepadamu. Semua ada tertulis di Alkitab. Buka dengan saya Ibrani 11 ayat yang pertama. Bicara tentang faith dengan iman, inilah definisi iman. Jemaat AOG harus tahu, hafalkan. Jangan hanya dibaca lalu lupa, melupakan, tidak tahu definisi. Engkau
merupakan sangat rugi. Orang yang tidak mengenal, tidak punya iman, tidak akan menjadi apa-apa, tidak akan menjadi sesuatu, tidak akan inspire, tidak akan menjadi sesuatu bahkan. Serius. Jadi iman itu luar biasa. Dan definisi iman adalah, baca dengan saya, 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Betul. Lihat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. That's right, ini firman Tuhan. Biar iman yang seperti itulah iman yang ada, yang kita miliki kepada Tuhan. Dan iman itu sering dihubungkan dengan setidaknya 2 hal ini yang Ko David tahu. Selebihnya nanti biar Roh Kudus akan ajari kita lebih lagi. Setidaknya ada 2 yang Ko David kita renungkan. Iman itu sering dihubungkan dengan yang pertama, keselamatan. Roma 5 ayat 1 itu berkata juga tentang keselamatan. Kisah 16 ayat 30 ini beberapa ayat, tapi banyak di Perjanjian Baru, di Injil banyak sekali. Tapi yang mewakili ya tentang penghukuman, tidak ada penghukuman lagi di dalam Tuhan. Ketika orang itu sudah di dalam Kristus Yesus di hidupnya. Kisah 16 ayat 30, ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuhan, Tuhan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Kisah 16 ini menceritakan tentang Paulus dan Silas. Ketika mereka dibelenggu, kaki tangan mereka diletakkan di penjara tengah. Menjaga semua, tapi mereka memuji menyembah Tuhan. Tengah malam itu mereka ekspresi berikan seluruh hatinya, apa yang ada pada dirinya untuk menyembah Tuhan. Dan lihat apa yang Tuhan bisa sanggup perbuat dalam hidupan mereka. Goncang, gempa bumi terjadi, lepaslah belenggu-belenggu itu dan penjara inilah kata-katanya tadi. Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Karena penjaga itu mau bunuh diri. Lalu Paulus berkata, berilah dirimu diselamatkan, berdamaikan, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Yohanes 3 ayat 16, ayat terkenal juga, ayat hafalan buat kita semua anak-anak Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga tak seorang pun binasa. Tuhan itu pengen ketika mereka semua menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Yohanes 8 ayat 24 juga kata tentang demikian. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Semua hal di dalam dunia ini, kalau itu berlawanan dengan perintah dan ketetapan Allah, semua itu akan membawa kepada kebinasaan. Sebab itu iman itu sering dihubungkan dengan keselamatan. Dan iman yang unshakable faith itulah yang Tuhan mau ada tinggal melekat dalam hidup kita. Yang kedua, iman itu dihubungkan dengan kesembuhan. Matius 9 ayat 20-22 itu tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Ketika Yesus lewat di situ, Yesus pun bukan hanya untuk dia sedak tujuan untuk menyembuhkan orang di sana juga, melakukan mujizat, menolong orang. Tapi dalam perjalanannya, dia mendengar ada Yesus lewat dan dia bisa mendengar kabar tentang Yesus. Timbul iman. Apa yang kau dengar selama ini? Apakah gosip, apakah berita-berita yang hoax itu? Atau apa? Dengarkan firman Tuhan. Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidupmu ditentukan daripada apa kata Tuhan, bukan apa kata manusia. Perhatikan jemaat AOG. Perhatikan hidupmu, bagaimana engkau hidup. Perhatikan langkah-langkahmu. Matius 9 ayat 22 kembali. Perempuan yang itu sudah minta pertolongan di mana-mana enggak bisa sembuh. Semua harta benda sudah habis. Tapi dia dengan iman yang kecil, mungkin sebesar biji sawi saja, enggak kelihatan mungkin. Orang-orang enggak melihatnya. Tapi dia imannya nyata lewat perbuatannya. Dia bukan hanya berkata asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Dia benar-benar menerobos kerumunan orang itu supaya dia bisa menjamah ujung jubah Yesus. Dan di sanalah ketika dia jamah, dia mengalami kesembuhan yang sempurna. Sampai Yesus pun terkaget, loh siapa ada yang menjamah aku? Murid-murid bertanya, Tuhan ini orang banyak gini siapa engkau? Engkau bertanya siapa?
Ada karena dia merasakan kuasanya mengalir. Hanya hati yang desperate, hati yang hancur, hati tak pernah kau pandang hina ya Tuhan, kata pemazmur, yang dapat menarik hadirat Tuhan, menarik kuasa Dia yang maha tinggi, yang tak terbatas. Engkau butuh mujizat apa? Engkau butuh apa dalam hidupmu? Jaminan apa? Adakah engkau hati yang percaya? Iman yang total, penuh 100%, unshakable faith kepada Tuhan Yesus? Jika engkau belum, kau tidak bisa menerima kuasa Yesus seperti perempuan itu menerima kesembuhan. Ayo kita belajar, masuk lebih dalam lagi. Ya. Dan saya bagiin ada 2 hal yang selalu berhubungan dengan iman, yaitu pernyataan iman dan perbuatan iman. 1, pernyataan iman itu seperti apa? Pernyataan iman, betul ya, kita bicara tentang iman kan ada hubungannya dengan pernyataan iman dan perbuatan iman. Pernyataan iman itu adalah ungkapan pernyataan yang positif, karena kalau negatif bukan iman namanya. Teman-teman kalau punya pengharapan, punya pikiran, punya keyakinan, conviction, kalau itu negatif itu bukan iman. Yang iman itu pasti yang positif, yang baik, yang mulia, yang bisa didengar, yang patut dipuji, yang semua itu. Pikirkanlah semuanya itu tuh iman positif yang melahirkan suatu keyakinan yang teguh. Itu akan melahirkan keyakinan teguh. Seperti perempuan yang sakit tadi, dia punya iman, pernyataan iman, asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Pernyataan iman itu dampaknya dia punya keyakinan teguh, dan dengan imannya dia terima apa yang dia percayai. Apa yang kau percayai? Oke. Firman Tuhan ini sebentar akan kau dengar, dan sepakatlah, mari miliki unshakable faith itu. Yang kedua, perbuatan iman. Ya, perbuatan iman itu adalah tindakan konkret yang dilandasi iman kepercayaan agar sesuatu yang diimani itu tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi realita. Ya, saya ulangi, perbuatan iman itu tindakan, namanya perbuatan berarti tindakan, bukan hanya sekedar tindakan, tapi tindakan yang konkret, yang nyata, yang dilandasi iman kepercayaan agar sesuatu yang diimani itu tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi realita, kenyataan. Sebab firman Tuhan sekali lagi berkata kepada kita, Yakobus 2 ayat 17, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Ibrani 11 ayat 6 juga mengatakan hampir yang sama. Kalau tadi ayat 1 definisi iman, ayat 6, tanpa iman tak seorang pun berkenan kepada Allah. Sebab itu ini penting. Orang yang punya iman, dia punya segala-galanya, iman di dalam Yesus. Tapi kalau dia punya seluruh dunia sekalipun, tapi dia tidak punya iman di dalam Yesus, apa yang dia punya seluruh dunia pun menjadi sia-sia. Jangan pernah lupa itu, dengarkan, saya ulangi lagi. Sekalipun seseorang memiliki seluruh dunia, tapi dia tidak punya iman di dalam Yesus, nothing, apa yang dia miliki. Tapi walaupun kita hanya punya sedikit, apa di tangan kita bahkan, tapi di dalam iman pada Yesus, kita bertumbuh dan mengenal akan Tuhan. Firman Tuhan Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang kurang akan ditambahkan Tuhan dalam hidupmu. Engkau yang tidak mampu akan dimampukan, ditambahkan segala sesuatu. Betapa kayanya kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. So jangan jadi jemaat AUG yang suam-suam kuku, yang biasa-biasa. Itu nyata perbuatanmu lewat imanmu. Karena kalau kau punya iman yang teguh, conviction, keyakinan yang teguh, pasti perbuatanmu menyertai apa yang kau yakini. Itu selalu berbanding lurus, teman-teman. Berbanding lurus. Lo gak bisa hanya ngomong tok. NATO, no action, talk only. Gak bisa. Masuk lebih dalam lagi. Pernyataan iman apa dan bagaimana yang membuat iman kita bertumbuh dewasa secara rohani? Ini, bacaan ini menjadi
main point utama dari apa yang akan Pak David sampaikan pada kita semua. Buka bersama-sama di Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai 39. Judulnya keyakinan iman. Ya, Roma 8 ayat yang 31 sampai 39. Pernyataan dan perbuatan iman itu akan nyata dan kita akan terus bertumbuh di dalam hidup kita. Yuk baca ayat 31. Ada ayatnya? Oke, siap. Saya akan bacakan buat kita semua teman-teman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Garis bawahi ayat ini. Kembali 31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Inilah pernyataan iman. Sepakat? Amin. Teman-teman mau ini menjadi pernyataan iman kita bersama. Jika Allah di pihak kita, siapa akan melawan kita? Dan jawabannya adalah tidak ada. Dalam menjalani hidup ini, setiap orang percaya harus menyadari, harus percaya selalu seumur hidupnya bahwa Allah ada di pihaknya. Itu iman kita. Apapun kondisi, dinamis kehidupan, turun naik, puncak gunung, lembah yang dalam, Allah tetap di pihak kita, Dia menyertai kita. Amin. Hal ini menentukan tentang keyakinan yang kita miliki tadi, sepakati. Jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Enggak ada. Tuhan itu di pihak kita. Akibatnya akan melahirkan rasa damai di dalam hati karena Allah menyertai. Dalam amanat agung Tuhan Yesus, ketahuilah kata-kata yang terakhir. Pergi jadikan semua bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, jangan dilupakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Amin. Saya enggak dengar, amin. Gitu dong, oke, come on. Kalau belum makan, Ko David puasa. Enggak untuk sok-sokan ini. Ko David ambil bagian dalam doa puasa. Saya tadi memujinya lompat-lompat, enggak kalah sama teman-teman, aku pastikan. Dalam memuji menyembah Tuhan, I do my best. Come on lah, enggak akan mati kita. Enggak makan sehari pun. Ada kekuatan, come on, ayo, antusias. Memberikan harapan meskipun dalam pergumulan. Allah di pihak kita, Allah menyertai kita. Dia memberikan harapan di tengah pergumulan-pergumulan kita. Dia membuat kuat kita sekalipun dalam masa-masa yang sukar. I can do all things through Christ who give me strength, kata firman. Aku dapat melakukan segala perkara di dalam Allah yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan lupa, pernyataan iman akan melahirkan keyakinan iman dalam hidup kita. Dan itu menentukan juga apa yang akan kita alami dalam hidup kita sehari demi sehari. Ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Next. 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? 34. 34. Ya enggak ada ya. Oke deh. Sudah. Oke. Jadi dalam ayat 32 tadi dikatakan ada Ia yang mengaruniakan segala sesuatu dalam hidup kita. Berbicara tentang Allah Bapa yang menyerahkan anaknya putra tunggal satu-satunya kepadamu dan kepadaku. Masakan Dia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu yang lain yang menjadi keperluan dan kebutuhanmu? Firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus bagimu. Terima firman Tuhan ini, kebenaran ini saudara. Dan kau memiliki keyakinan iman, unshakable faith. Sebab iman itu timbul dari pendengaran akan firman Dia
Sang kebenaran Yesus Kristus namanya. Ayat 34 kita baca. Ya, Yesus selalu di pihak kita, menjadi pembela kita. Kalau mau mundur ayat 26 juga ditulis bahwa Roh Kudus juga diam dalam kita, menolong kita dalam kelemahan kita. Kita nggak tahu harus berdoa apa lagi, kita nggak tahu harus berdoa bagaimana. Tapi Roh Kudus itu berdoa dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan bagi kita. Dia menolong dalam kelemahan kita, mengatasi segala kelemahan kita. Come on. Apalagi Dia Allah Tritunggal itu menyatakan dirinya bagi kita. Have faith in Him. Ada kata-kata yang menarik ketika saya baca firman Tuhan ini, teman-teman. Kata itu berkata, siapakah yang akan? Siapakah yang akan? Siapakah yang akan tuh ayat 33. Ayat 31 juga ada. Siapakah yang akan? Ayat 35 juga ada. Dibuka ayat 35. Siapakah yang akan tuh? Siapakah yang akan? Siapakah yang akan? Ada beberapa kali, berkali-kali. Ayat 35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tapi kita tahu tidak ada yang dapat memisahkan apapun kita daripada kasih-Nya. Amin. Wow. Allah di pihak kita. Jangan bimbang, jangan cemas, jangan ragu, jangan takut. Takut yang negatif, tapi takut yang positif. Ya harus takut karena respek, karena hormat kepada Tuhan. Sebab di dalam tangannya lah seluruh kehidupan kita. Dan kita akan berakhir juga di dalam tangan Tuhan. Kuasa apapun di bumi tidak dapat mengalahkan kita. Segala kuasa tidak akan dapat memisahkan orang percaya dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat 38 sampai 39 berkata demikian. Sebab itu mari saya encourage untuk kita semua, jemaat AOG, untuk bersinergi, untuk sepakat. Bersinergi sepakat tandanya kita taat dan percaya. Bahwa apa? Bahwa Tuhan itu yang kita percayai. Dia sanggup, Dia melakukan, Dia mengatasi segala sesuatu dalam hidup kita. Dan semuanya itu akan mendatangkan kebaikan. Di dalam waktunya indah semuanya. Ya. Yang kedua, pernyataan iman yang kedua yang saya mau bagikan kepada kita semua. Yang pertama tadi apa? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jangan pernah lupa Tuhan itu selalu ada di pihakmu. Jika engkau percaya kepadanya, menaruh menggantungkan pengharapanmu kepada Dia. Daud itu contoh yang sangat luar biasa. Di dalam jalan-jalan hidupnya, baca Mazmur deh. Itu relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Daud mengalami banyak hal. Mungkin seorang pun daripada kita belum mengalami apa yang Daud alami. Dia bahkan sampai berpura-pura gila segala. Itu pun dia lakukan. Tapi dalam semuanya itu, dia terus dekat Tuhan. Dia terus percaya totally, yang penuh sepenuh hati. Tidak ada keraguan kepada Allahnya. Bahkan ketika dia berdosa sekalipun, ditegur Nabi, diperhadapkan pada 3 hukuman. Karena itu Allah itu adil. Sekalipun dia dikasihi, tapi Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Diperhadapkan pada 3 hukuman. Kau tahu? Suruh pilih. Dan Daud merespon dan Daud menjawab, aku tidak pilih semuanya. Istilahnya ini bahasa-bahasa sehari-hari. Dia milih untuk jatuh di dalam tangan Tuhan. Terserah Tuhan. Apa yang hendak dia perbuat, biar diperbuatnya dalam hidupku. Kenapa? Karena Daud mengenal Tuhan. Apa engkau mengenal Dia? Karena engkau mengenal Dia,
tentu menentukan apa yang kau lakukan kepada dia. Dia Allah yang maha tinggi, mengatasi segala langit dan bumi. Tinggikanlah Tuhan hai jiwaku, dan sembahlah dia. Bersorak-sorak dan bersukacitalah, bermazmurlah bagi dia. Kita akan berkata pada diri sendiri, itu bukan ditentukan dari perasaan kita, lagi like atau dislike, mood atau tidak mood. No. Daud dalam kesesakan, dalam kesulitan, terhimpit, tertekan, dia tetap memuji-muji Allahnya. Wow, amazing. Belajarlah daripada seorang yang berkenan di hati Tuhan ini, saudara. Teman-teman. Yang kedua, kita lebih dari pemenang. Ayat yang ke-37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-perintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Itu bukan Tuhanku, itu Tuhanmu juga. Let's praise Him. Bukan hanya aku saja, tapi engkau juga. Haleluya. Ya. Meskipun dalam berbagai penderitaan atau bahaya, maut sekalipun, tak pernah sanggup bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. At the end, semua manusia pun akan habis waktunya di bumi ini. 70, 80, kalau lebih penderitaan, itu pun sudah digariskan tidak lebih dari 120 tahun. Dan kematian itu pun, kalau kita sudah di dalam Tuhan, tidak bisa memisahkan. Kita akan kembali kepada Bapa. Tuhan bahkan sudah di surga menyediakan tempat bagimu dan bagiku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Yesus berkata demikian. Untuk menghibur kita di tengah pergumulan kita. Sebab itu teman-teman, ayo miliki conviction yang kedua ini. Unshakable faith ini. Apapun kondisimu sekarang atau nanti, mungkin belum engkau mengalaminya, tapi nanti engkau akan mengalaminya. Ingat, Dia sudah memperdengarkan suaranya kepadamu hari ini, bahwa engkau adalah orang-orang pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Katakan amin. Ya, itulah statusmu, itulah statusku, itulah status kita semua adalah pemenang, bukan pecundang. Saya ada kata dua di dalam ayat-ayat yang tadi kita baca 37 sampai selesai tadi, tentang penderitaan dan tentang perjanjian. Ya, tentang penderitaan tadi bagaimana ada kata-kata penderitaan, ketelanjangan dan semuanya tidak bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Tapi yang kabar baiknya juga adalah Allah kita adalah Allah perjanjian buat kita. Seringkali kita yang tidak setia, tapi Dia Allah yang setia. Dia janjinya ya dan amin. Dan kemenangan yang dimaksudkan, status yang Tuhan beri dalam hidup kita, itu adalah kenyataan, bukan pertanyaan. Jadi kamu jangan pernah tanya lagi akan status kita, atas statusmu. Tuhan itu sudah beri. Kau itu pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Daud itu menulis dalam Mazmurnya, betapa ajaib dan dahsyat kejadianku, dan jiwaku benar-benar menyadarinya ya Tuhan. Tahukah kejadian kita itu? Kau belajar biologi atau ilmu yang sedemikian, pertemuan sel sperma dan sel telur itu tidak mudah loh. Sel itu berjuang dengan ratusan ribu atau jutaan untuk sampai mencapai sel telur itu bertemu dan jadi embrio, jadi kehidupan. Melewati semua saingan sel sperma yang lain. Akhirnya jadi engkau dan aku. Kita ini lebih daripada pemenang karena Tuhan.
mengatakannya kepada kita. Yang terima, percaya ini katakan haleluya. Di dalam Kristus ada kemenangan, itu tidak bisa dipungkiri. Yesus sudah bangkit pada hari yang ketiga. Jika tidak demikian, sia-sia iman kepercayaan kita kepadanya. Saya mau ingatkan ini. Jika kita diintimidasi, jika engkau mendengar bisikan iblis, apapun kata-katanya yang merendahkanmu, yang membuat engkau down, terpuruk, engkau seperti merasa enggak dikasihi, dan lain sebagainya. Ingatkan dia akan masa depannya. Jika engkau diintimidasi sekali lagi, masa kamu bisa, masa kamu akan jadi apa? Orang tuamu loh, kamu loh seperti ini, seperti itu, apa-apa bla 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 bla, dia aja enggak gini-gini, apa kamu seperti itu? Nah, kalau dia mengintimidasi iblis itu, katakan, iblis aku enggak percaya. Conviction iman tadi. Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Iblis pun akan undur ketika engkau lawan. Petrus mengatakan demikian. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jika kita enggak lawan, ya dia akan terus mengintimidasimu sampai kamu jatuh. Iblis pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Lawan dia dan ia akan lari daripadamu. Dan ingatkan dia, masa depanmu itu di neraka. Tapi masa depanku di surga mulia bersama dengan Tuhanku. Tuhan yang sudah menjaminnya. Aku lebih daripada pemenang. Aku bisa. I can do all things to Christ who give me strength. Tuhan pasti mampukan. Pencobaan semua itu biasa, enggak melebihi kekuatan. Tuhan memberikan jalan keluar. Amin. Ya. Ujian-ujian semuanya. Oke, yang terakhir. David akan closing dengan sebuah ilustrasi. Lihat gambar ini. Ya, next slide. Ya. Ini kalau teman-teman belum lahir atau belum tahu, ini legend sekali. Waktu itu David juga di usia teman-teman juga pertandingan ini. Ini pertandingan tinju yang terbesar di sepanjang sejarah manusia. Istilahnya gitu ya. Wah, luar biasa. Juara dunia semua. Lalu bertanding menang mana. Memang at the end, kita tahu berita pun ada dan kita lihat sejarahnya ada, peristiwanya pun menceritakan. Evander Holyfield, seorang anak Tuhan, menang atas Mike Tyson yang sudah juga mengalahkan puluhan, ratusan mungkin sudah KO di tangannya. Tapi saya nggak mau menceritakan tentang bagaimana jalannya, tapi saya hanya mau menceritakan ini. Kembali kepada sini, jangan lihat terus gambarnya kayak gitu. Kembali ke sini. Holyfield itu menang. Dan wartawan, datang mewawancarai. The winner, ini pemenangnya. Tetapi, tidakkah engkau sadari bahwa ada yang lebih dari pemenang? Evander Holyfield memang pemenang, tapi ada yang lebih daripada pemenang. Siapa mereka? Istri dan anak-anaknya. Coba pikir. Evander Holyfield bertarung, dia terima pukulan musuh, babak belur, pasti bengkak semua, badannya sakit semua, dipukul, bagaimana? Mungkin kalau anaknya bertanding, sekali hantam udah pingsan bisa berakhir selama-lamanya, badan segitu gede. Tapi kan yang bertanding kan Holyfield, papanya, bukan anaknya, atau istrinya. Istrinya mungkin ada perjuangan, masak tiap hari, melayani Evander Holyfield di rumah, cuci pakaiannya atau apalah sebut saja semua. Ibaratnya seperti itu, hidup kita adalah anak-anak Tuhan. Kenapa lebih dari pemenang? Karena dia ketika jadi pemenang itu dapat hadiah yang besar tentunya. Dan dapat semuanya, fasilitas atau apalah. Semua itu buat siapa? Bukan hanya buat dia, tapi pasti buat orang-orang yang dikasihinya, istri dan anak-anaknya, keluarganya. Betul atau betul? Betul kan? Ini loh yang tadi David diingatkan di situ. Kenapa sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya sampaikan pengantar tadi. Adakah orang yang kau percayai? Siapa? Teman-teman dekat, sahabat, saudara, orang tua? Tuhan di atas semuanya. Karena dia sudah mati bagimu. Karena dia sudah bertanding dan dia mengalahkan maut bagimu dan bagiku.
Sehingga kita lebih daripada pemenang. Kita nggak usah bertanding lagi, istilahnya gitu. Ya harus fight dengan kehidupan. Makanya justru ini, kalau kita lemah dengan dunia, dengan kehidupan, maka kehidupan akan keras denganmu. Dengarkan ini pernyataan ini. Kalau engkau lemah terhadap kehidupan, maka kehidupan akan keras kepadamu. Sebab itu, dibalik, keraslah dengan kehidupan ini, jangan menyerah. Karena engkau tahu pada siapa engkau percaya, berharap, engkau punya conviction, keyakinan iman, unshakable faith itu, maka kehidupan akan lemah, tunduk di bawah kakimu. Sebab apa yang engkau percayai, melalui imanmu itu akan terjadi dan menjadi milikmu. Dikaruniakan segala-galanya, ditambahkan semuanya dalam hidupmu. Amin. Itulah unshakable faith. Engkau adalah anak Tuhan. Kita adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Mempelai Kristus satu hari dia kembali sebagai mempelai laki-laki dan kita sebagai mempelai wanitanya. Tapi siapkah kita? Sudahkah kita dewasa sehingga kita layak sebagai pendamping Kristus mempelai pria kita? Berpikirlah, renungkanlah. Ayo, grow, bertumbuh dalam kedewasaan, dalam pengenalan akan Tuhan. Dan itu akan mengalir lewat perbuatan apa yang kau percaya itu. Saya berdoa sejak hari ini jemaat AOG tak akan pernah sama lagi dalam memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan, mengakui Dia dalam segala peristiwa hidup kita. Amin.